Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa peserta pengenalan lingkungan sekolah siswa baru SMK MJP 1 Kota Tasikmalaya tahun ajaran 2021-2022. Semoga kalian sehat selalu dengan menjaga kesehatan dan menerapkan pola 5M. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan suatu materi yaitu tentang sadar hukum dan anti korupsi. Ini merupakan materi bagian dari pendidikan karakter bagi kita semua agar kita dapat memahami apa itu yang menjadi bagian dari hidup kita. Mengenai yang pertama tentang pengertian hukum, menurut Profesor Dr. Muhtar Kusumaatmaja, seorang pakar hukum, beliau menyatakan bahwa hukum merupakan kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan bermasyarakat dan dibuat berdasarkan pada keadilan. Kemudian hukum itu merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Jadi anak-anakku sekalian, dalam hidup kita, karena kalian sebentar lagi menjadi orang dewasa, tentu kita harus tahu tentang hukum. Berikutnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya apa? Bahwa untuk itu semua warga negara harus mentaati semua peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Tentunya yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan turunannya. Apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, dan terus sampai ke bawah. Berikutnya, bagi setiap warga negara yang melanggar peraturan hukum tersebut, hukum yang berlaku di negara kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Karena kita adalah negara sebagai negara hukum. Berikutnya, ketaatan terhadap hukum. Nah, untuk dapat kita mentaati, kita melaksanakan aturan-aturan hukum, maka perlu beberapa hal. Yang pertama, perlunya mengenali aturan hukum yang berlaku dalam hukum formal dan hukum non-formal. Sebagaimana kita tahu bahwa di Indonesia itu mengenal hukum non-formal. Apakah itu norma, adat istiadat yang berlaku di masyarakat, hukum agama. Nah, kita harus mengenali satu sama lain dan kita juga harus menghargai agar kita paham dengan apa yang menjadi hukum dalam kehidupan di negara kita. Berikutnya, perlunya kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Ini penting sekali bagi kalian yang akan memasuki dunia dewasa, karena nanti pada saatnya, dan kalian ini kan transisi dari anak-anak menuju kepada dewasa, yaitu masa remaja ini, kalian harus hati-hati karena kalian akan terkena aturan hukum. Berikutnya, perlu menjunjung supremasi hukum dalam kehidupan bernegara dan masyarakat. Ya, jadi hukum itu lebih tinggi dari kepentingan-kepentingan yang lain, maka hukum itu harus menjadi supremasi dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya agar tercipta keteraturan, keadilan, kedamaian, dan ketentraman. Berikutnya,
perlunya kemauan untuk mentaati aturan hukum, walau tidak ada yang mengawasi, dan menyadari demi kebaikan diri sendiri dan orang lain. Dan ini penting sekali. Kalau dalam agama kita Islam, ini disebut dengan ihsan terhadap hukum. Jadi kita tidak harus mentaati hukum itu karena ada orang yang mengawasi. Justru yang baik itu adalah kita taat hukum dengan kesadaran diri kita bahwa hukum itu akan berimbas, membawa kebaikan bagi diri kita sendiri dan juga lingkungan yang ada dalam masyarakat kita. Siapakah subjek atau pelaku hukum? Nah, ini harus dipahami ya. Jadi subjek hukum itu adalah seluruh warga negara yang telah cukup umur sesuai dengan aturan hukum formal dan non-formal yang berlaku dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah ini warga negara Indonesia saja? Ya tentunya tidak. Warga negara manapun yang dia tinggal di Indonesia, dia hidup di Indonesia, dia bergaul dengan warga negara Indonesia, dia harus taat hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukan hanya hukum formalnya, tapi juga hukum non-formalnya. Jadi ini adalah hal yang harus kita ketahui. Subjek hukumnya adalah seluruh warga negara yang berada di wilayah NKRI. Nah, sekarang menumbuhkan kesadaran hukum. Apakah ini penting? Jelas penting. Ya, karena dengan sadar terhadap hukum kita akan selamat. Kita tidak akan terjerat hukum. Kita akan hidup damai dan tentram. Kita tidak berurusan dengan aparat hukum. Oke, kita lanjutkan. Menumbuhkan kesadaran hukum dilakukan yang pertama dalam lingkungan masyarakat yang terkecil, yaitu keluarga. Ya, keluarga dengan mengenali dan memahami aturan yang ditentukan oleh orang tua. Nah, kalian karena masih dalam perlindungan orang tua, dalam bimbingan orang tua, kalian harus mengikuti. Kalian harus memahami aturan-aturan yang diterapkan oleh orang tua kalian. Bahkan seyogianya setelah dewasa pun berpisah kita tetap. Mungkin diantaranya adalah menghargai terhadap orang tua. Karena biar bagaimanapun orang tua kita adalah orang yang berjasa dalam hidup kita. Nah, jadi aturan hukum di rumah itu jelas ada. Kita harus tahu. Mungkin ibu bapak kita memberi aturan jam berapa kita boleh bermain, jam berapa kita harus pulang. Nah, ini harus kalian ikuti. Karena kalian bagaimanapun ada dalam perlindungan orang tua kalian. Berikutnya, untuk menumbuhkan kesadaran hukum dilakukan di lingkungan pendidikan, yaitu seperti sekolah, dengan mengenali dan memahami aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Nah, kalian ini kan warga sekolah. Nah, kalian harus paham lingkungan sekolah kita bagaimana. Di antaranya dalam formulir ketika kita masuk, kita diberi pengertian oleh petugas bahwa tidak boleh di lingkungan sekolah itu merokok umpamanya. Nah, ini kalian tidak dilarang, kalian dilarang untuk melakukan hal itu. Umpamanya kalian tidak boleh terlambat, nah kalian harus ikuti. Karena itu dalam rangka menerapkan disiplin supaya kalian nanti terbiasa. Karena nanti kalau kalian bekerja, kalian juga akan mendapati aturan-aturan. Nah, di lembaga pendidikan atau di sekolah, di lingkungan sekolah, sekolah menerapkan aturan yang nanti demi kebaikan kita bersama, para siswa khususnya maupun warga sekolah yang lainnya. Berikutnya, kesadaran hukum dilakukan di lingkungan masyarakat dengan mengenali aturan hukum, norma adat istiadat, dan budaya yang berlaku dalam lingkungan masyarakat dan negara. Ini penting. Nanti kita kalau sudah
di luar rumah, di luar sekolah. Nah, kita harus mengenali aturan-aturan yang berlaku di masyarakat kita. Apakah dalam lingkup kampung kita, dalam lingkup daerah kita, negara kita. Nah, ini harus kalian tahu, dan kita harus membiasakan diri. Kita harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan itu akan membawa kebaikan kita sendiri. Nah, itu adalah tentang hukum. Nah, sekarang kita lanjut dengan materi berikutnya adalah anti korupsi. Ya, anti korupsi menurut buku pendidikan anti korupsi bahwa anti korupsi adalah suatu tindakan menolak dan melawan suatu perbuatan, kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, melanggar norma-norma agama, kesucian, dan hukum. Nah, ini sungguh tidak baik korupsi juga. Bentuk-bentuk korupsi: kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi atau bermain uang, itu gratifikasinya. Seperti apa itu? Ya, hubungannya dengan materi. Nah, nilai-nilai anti korupsi: kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab kerja keras, keberanian, dan keadilan. Ini penting sekali untuk membiasakan diri kita anti terhadap korupsi. Nah, itulah anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan semoga kita dapat terhindar dari perbuatan melanggar hukum, dan semoga kita meraih kesuksesan dalam hidup kita. Amin. Nah, berikutnya Bapak ngasih tips nih, kiat-kiat meraih kesuksesan. Yang pertama, punya impian besar. Nah, ini kalian harus dari sekarang punya impian besar. Berikutnya, memiliki pengetahuan yang luas. Nah, jadi jangan cukup belajar dengan guru, carilah literasi ya di internet, di buku, harus lebih luas. Kemudian terus mengasah kemampuan berpikir positif, selalu optimis, bersemangat dan termotivasi, tidak gampang menyerah, disiplin yang tinggi, rajin ibadah dan berdoa. Itu yang terpenting. Karena selain dari usaha, ada yang kuasa. Dan kita mohon kepada yang kuasa agar kita selamat dan diberi kesuksesan. Alhamdulillah. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian dan Bapak atau kita semua sukses. Di kemudian hari, Bapak doakan ini awal kalian masuk sekolah. Semoga sukses dan berhasil dalam hidup. Wassalam. Billahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.